Nisa Fabianti, NPM C1B017125. Nah, pada mata kuliah pemasaran retail kali ini, saya akan mempresentasikan terkait modern retail marketing pada time zone Indonesia. Tapi, sebelum masuk ke materi, mari kita simak video di slide berikutnya. Retail shopping will change more in the next 10 years than it has in the last 1,000 years. Everything will change. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Stores will behave more like websites, and websites more like stores. The fundamentals of what a store is, its purpose and function, is already changing. These are the 5 biggest technologies that will affect your shopping experience. Increasingly, retailers are using beacons to enhance in-store experiences while simultaneously bridging your physical and online experiences. Beacons are small, wireless devices that transmit a continuous radio signal. The signal ID is detected by smartphones that send the ID to a cloud server. The server can then push targeted content to the device. Bluetooth Low Energy, BLE, is the technology behind beacons, and it provides device location on a very micro level, down to a single store aisle for instance. This means that if you have opted in, retailers will be able to gather data not only on your movements, but also be able to push content to your device. Say you're walking past your favourite department store and they're having a sale. With a beacon nearby, your phone could alert you to the sale. From a retailer's perspective, the data collection aspect of beacons is arguably more important than sales. They will be able to use the information to better segment customers and advertise accordingly. Stores like Macy's and Barney's have already deployed beacons. Retailers are no longer content to identify us via swipe of a loyalty card at the point of sale. They want to identify us as soon as we enter the store. The iPhone X has helped to normalise facial recognition, and using this technology, retailers aim to provide a customised experience. The technology, which uses over 16,000 reference points on your face, was originally designed to support security at events and international airports. By using facial recognition systems, retail staff will know what type of products you buy and what your average spend is, so they can give more love to higher spenders. They'll be able to use software that reads emotion to identify when you are frustrated. Itu tadi contoh perusahaan retail di Indonesia. Sekarang, apa itu retail? Menurut Gilbert, retail adalah semua usaha bisnis yang dengan secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk dapat memuaskan konsumen akhir. Itu dengan berdasarkan organisasi penjualan barang serta jasa, ialah sebagai inti dari distribusi. Selanjutnya, ada jenis-jenis pemasaran retail. Jenis-jenis yang pertama itu berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya dibagi lagi menjadi 3 aspek. Aspek yang pertama itu ada independent frame, yaitu pengecer yang beroperasi secara independen dan tanpa adanya afiliasi atau sering kita sebut penggabungan. Misalnya, warung, toko kelontong, ruko, dan lain-lain. Yang kedua ada franchise atau waralaba, yaitu sistem pemasaran di mana suatu perusahaan memberikan hak kepada pengusaha lain untuk melakukan sistem usaha dengan cara yang telah ditentukan. Aspek yang ketiga itu ada corporate gain, yaitu kelompok usaha yang saling terkait dalam suatu manajemen dan dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Contohnya department store, specialty store, superstore, dan pasar swalayan. Yang kedua itu berdasarkan produk. Berdasarkan produk dibagi lagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, produk retail. Produk retail dibagi lagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama ada department store atau toko serba, yaitu perusahaan pengecer yang dimiliki pegawai setidaknya 25 orang dan menjual pakaian dan peralatan rumah tangga sebanyak 20% atau lebih dari total penjualan. Contoh yang kedua itu ada specialty store, yaitu perusahaan pengecer yang fokus menjual jenis produk tertentu, misalnya toko komputer, toko mainan anak, dan toko sepatu olahraga. Contoh yang ketiga yaitu ada katalog showroom, yaitu pengecer yang menjual merek lokal dengan harga rendah di mana area perbelanjaannya kecil dan berdekatan dengan tempat penjagaan ecerannya. Contoh yang ketiga ada food and drug retail, yaitu pengecer yang menjual produk makanan atau minuman dan juga obat-obatan dalam jumlah besar dengan harga rendah. Aspek yang kedua itu ada service retail.
service retail itu dibagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama, retail good service, yaitu pengecer yang menyewakan produk-produk tertentu kepada konsumen di mana kepemilikan produknya tetap ada pada retail. Misalnya, penyewaan apartemen, mobil, dan lain-lain. Ya, contoh yang kedua itu ada audit good service, yaitu pengecer yang menjual jasa perbaikan dan perawatan barang-barang tertentu. Misalnya, jasa perbaikan jam tangan, jasa perbaikan mobil, dan lain-lain. Contoh yang ketiga yaitu ada not good service, yaitu pengecer yang menjual jasa personal yang sifatnya tangible atau tidak berbentuk produk fisik. Misalnya, supir, tour guide, babysitter, dan lain-lain. Aspek yang ketiga itu ada non-store retail. Non-store retail ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada online retailing, yaitu pengecer yang menggunakan platform online yang seperti website, marketplace, atau media sosial. Contoh yang kedua itu ada direct selling, yaitu metode penjualan yang dilakukan pengecer secara langsung ke orang-orang tertentu, misalnya melalui transaksi yang diawali dan diakhiri oleh tenaga penjual. Aspek yang terakhir atau yang ketiga itu ada berdasarkan lokasi. Nah, berdasarkan lokasi lagi dibagi menjadi beberapa contoh. Yang pertama ada strip development atau mall strip, yaitu lahan komersial yang dikembangkan sehingga semua orang memiliki akses langsung ke jalan dan area parkir. Contoh yang kedua itu ada downtown central business district, yaitu pusat bisnis dan komersial di suatu kota. Di kota-kota besar, kawasan ini biasanya identik dengan distrik keuangan atau kawasan finansial di kota tersebut. Yang ketiga itu ada shopping center, suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat perdagangan eceran atau retail yang lokasinya digabungkan dalam satu bangunan atau komplek. Nah, apa sih perbedaan retail modern dan retail tradisional? Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia perbedaan retail tradisional dan retail modern. Selanjutnya, apa sih contoh dari retail modern ini? Mari kita simak video yang satu ini. अकेले आए क्या करेंगे देख चुके हैं सिस्टर मेरे पास कार्ड है चलो वो अंकल के पास जाके पूछ के आते हैं बैलेंस कितना है Jadi, Time Zone Indonesia adalah bisnis jasa tempat hiburan dan permainan untuk keluarga di Indonesia cukup menjanjikan, mengingat tingkat kebutuhan hiburan dan tempat rekreasi untuk masyarakat perkotaan cukup tinggi, di mana sarana dan prasarana tempat rekreasi di daerah perkotaan yang terbatas akibat dari perkembangan zaman.
Di Indonesia, industri hiburan keluarga berkembang sangat pesat. Seiring perubahan gaya hidup masyarakat perkotaan di mana terjadi peningkatan jumlah orang tua yang bekerja, sehingga memiliki waktu yang terbatas untuk anak-anaknya. Hingga tahun 2017, time zone hadir di 46 kota di Indonesia dengan jumlah 83 gerai itu pada tahun 2017. Objek ini didasarkan pada kenyataan bahwa bisnis jasa hiburan dan permainan untuk keluarga di Surabaya telah berkembang demikian pesat, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang terus mengalami peningkatan guna sebuah jasa hiburan keluarga yang mudah dan efisien bagi masyarakat, terutama masyarakat perkotaan. Selanjutnya, indikator keberhasilan time zone Indonesia. Menurut Lupioadi tahun 2019, salah satu indikator keberhasilan dalam bisnis time zone adalah kualitas layanan, di mana salah satu cara untuk menciptakan kepuasan pelanggan adalah melalui peningkatan kualitas. Kualitas layanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, di mana kualitas layanan dapat memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan. Yang selanjutnya ada target market time zone. Target market time zone adalah keluarga yang mempunyai putra-putri yang berusia 3-10 tahun. Yang kedua, itu ada anak-anak remaja dan orang-orang dewasa. Time zone telah menjadi populer bagi remaja untuk bersosialisasi yang memiliki nilai tambah untuk memberikan mereka pengalaman dan meningkatkan pengetahuan mereka. Time zone kini telah berdiri di beberapa pusat perbelanjaan di dunia. Time zone tidak hanya meningkatkan jumlah cabangnya saja, namun juga meningkatkan kualitas layanannya untuk menjaga minat konsumen atas bisnisnya. Persaingan bisnis jasa hiburan dan rekreasi yang berkembang pesat mengharuskan tempat hiburan dan permainan untuk keluarga time zone untuk terus meningkatkan pelayanan dan jenis permainan untuk dapat meningkatkan citra positif di benak konsumen. Time zone memang telah menjadi pusat hiburan keluarga terbesar di Indonesia. Oke, baiklah, itu saja presentasi dari saya mengenai salah satu contoh retail di Indonesia bahkan dunia. Dan demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.